kami dari kuasa hukum ya, tergugat 1 dan tergugat 2 hadir mewakili klien kami untuk menghadiri sidang mediasi ya, yang kemudian sidang mediasi ini dipimpin oleh Ibu Luciana Apang ya. Jadi pada prinsipnya pada pembicaraan mediasi tadi penggugat menyampaikan isi gugatannya. Tapi ada hal yang menarik, hakim mediator ada menyatakan bahwa perjanjian itu tidak harus tulisan, bisa lisan. Karena itu pernah terjadi pada saat zaman dulu beliau sebagai di kampung ya gitu. Dan kemudian kami dari tergugat 1 dan tergugat 2, ketepatan saya ya, yang sekarang dijuluki pengacara kampung, mengaminkan apa yang disampaikan oleh Ibu Luciana, bahwa sampai dengan sekarang saya masih mewarisi perjanjian lisan itu, yaitu sampai dengan sekarang saya juga masih berkomunikasi by phone kepada buruh tani yang di kampung kami ya, saya sebutkan Desa Narigunung, Kecamatan Tiganregat, Kabupaten Garut, Sumatera Utara. Saya masih berkomunikasi. Saya suruh dia ya, buruh tani itu untuk bercocok tanam ya secara lisan dan sepakat tidak melakukan tekanan kepada buruh tani itu. Ya, sepakat di situ. Artinya ketika kami sepakat maka ada prestasi di situ. Nah, kemudian kami sampaikan bahwa kalau misalkan mediasi itu salah satu unsurnya adalah berdasarkan Perma 1 2016 adalah beretikat baik. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika kami ingin melaksanakan mediasi hari ini, ya kemarin kuasa hukum penggugat ada mendesak ya melalui rekan media juga untuk klien kami segera ya menghadiri panggilan ya, padahal ini kondangan ya sebenarnya undangannya ya. Nah, bukan panggilan tapi undangan. Nah, seperti ini. Ya, undangan ke Indah. Artinya kalau mau mediasi jangan dong cari kesalahan. Ya seperti itu. Korbannya 2023 katanya. Tetapi lapornya 2025. Lah emangnya sakitnya lama kok sekarang lapor? Ini kan mencari-cari kesalahan. Artinya mediasi dengan rohnya beretikat baik tidak terpenuhi pada hari ini. Yang kedua saya sampaikan, kalau perjanjian lisan seharusnya tidak ada yang boleh tertekan, seperti kami sampaikan. Nah, kemudian lanjutannya adalah dilakukan mediasi lanjutan tanggal 1 Juli. Saya pikir demikian. Silakan, rekan Wan. Dokter RG itu tertekan ya, Pak, ketika ada kesepakatan itu? Itu sudah pasti dia merasa tertekan ya terhadap produknya yang diburuk-burukkan mulai Oktober 2024 dijelek-jelekkan, bahkan ada bahasa yang nanti kita akan buktikan di sidang pidana, kredibilitas dokter akan hancur. Itu kan tekanan. Ada bahasa itu akan disampaikan dalam persidangan seperti dalam itu. bentuk WA atau telepon? Berbentuk WA ya seperti itu. Mbak, kalau menurut kami kan ini bukan bukan pemerasan tapi kesepakatan. Adanya tawar-menawar di situ dari 5M, dokter RG menawar di 4M. Artinya kan ada kesepakatan yang disebut. Sebentar, saya jawab ya. Itu versi sana ya, Pak? Oke. Nah, ini masing-masing juga dulu mahasiswa pernah jadi preman terminal ini. Ya pernah nih, ya. Pada saat mengambil uang diktatnya, dia sering katakan dia malak orang, malak mahasiswa yang lain. Kasih 1.000, tawar dong bang. Bisa kan? Tukang palak juga suka nawar gitu loh. Kenapa? Kebutuhannya memang malak. Ini semua ini bekas-bekas mahasiswa tukang malak dulu ini. Ya, jadi pemalakan pun juga boleh taruh menawar, seperti itu. Jadi kalau ada yang tertekan di salah satu pihak dinilai pemerasan. Artinya di situ tidak terpenuhi adanya prestasi, tekanan, pemerasan. Bang, Oke. ini kan juga akhirnya mediasinya agak lompat jauh ya Bang, ke tanggal 1 Juli. Ketika itu dibilangnya sama dari pihak sebelah kalau misalkan Abang minta di tanggal 1 karena mempersiapkan laporan yang ada di Polda Bang. Nah. Terkait apa sih namanya skincare yang Nah. ada korbannya itu Bang. Itu dia yang saya sampaikan tadi. Maunya mediasi mau baik-baik, tapi didesak laporkan klien kami. Kan begitu. Kami akan melengkapi dokumen-dokumen lainnya. Karena kemarin kan klien kami diundang. Sekali lagi, diundang bukan dipanggil.
ada beberapa dokumen termasuk CV-nya dan lainnya kami harus laporkan kembali ke Indak hari Selasa. Bukan kami tidak mau, tapi karena memang kami sudah menjanjikan itu. Seperti itu. Tanggal berapa itu Bang mungkin menyerahkan dokumen? Silakan, Pak Robert. Mana Pak Robert? Iya, jadi sesuai dengan permintaan dari Indak kemarin itu, kita dikasih waktu tanggal 24. Jadi kebetulan tadi pihaknya penggugat meminta kita ketemu tanggal 24. Sementara kalau kita datang ke sidang sini tanggal 24, di Indak kita nggak datang, nanti diomongin lagi. Tuh nggak datang tuh ke Indak, nggak datang kan masalah kita begitu. Ya sementara kita mau baik-baik mediasi, kita dijeplosin di Indak, nggak tahu mediasi apa jadinya kalau begitu. Ya, jadi kita masih ke Indak harus kita lengkapi. Kalau nanti di sana nggak, itu lebih penting. Ya, katanya nanti kalau nggak datang ditangkap, ya kan katanya ditangkap. Tapi lebih penting itulah daripada mediasi ini. Jadi kita minta diundurkan lagi tanggalnya. Berarti tanggal 1 TRG-nya juga akan hadir ya Bang pada tanggal 1 Juli mendatang untuk mediasi sendiri. Nah begini, perkembangan ini ya, seperti hari ini dia nggak datang. Perkembangannya adalah kasus pidananya sudah masuk ke pengadilan. Ya, itu uang 4M yang pertama itu yang diperas sampai yang dikerjakan ke developer, ya menjadi TPPU kena pasal sehingga uangnya disita. Itu konteksnya sudah masuk di tanggal 24 besok. Itu sebabnya Dr. Reja tidak datang pada hari ini. Dan juga kalau kita melihat komen-komen yang ada di media ini, wajib datang ya. Nah, sementara dari yang ngomong wajib datang itu sendiri, prinsipalnya tidak datang, ya tidak sanggup mendatangkan prinsipalnya. Jadi menurut kami kalau memang tidak sanggup mendatangkan prinsipal, ya jangan menggugat lah, supaya kewajibannya tidak laksanakan tapi menggugat. Jadi mestinya dia siap. Pada saat dia tidak mampu mendatangkan prinsipalnya, kewajibannya tidak mampu dilaksanakan, jangan menggugat gitu. Tapi kalau sudah menggugat, wajib datangkan hari ini. Ya, jadi jangan cuma bilang wajib, tapi tidak bisa mendatangkan prinsipalnya. Ya. Jadi Proposal perdamaian, ya silakan Pak Surya. Jadi kami tegaskan bahwa klien kami Dr. Reja saat ini patuh dan taat atas peraturan Mahkamah Agung untuk melakukan mediasi. Mediasi tetap kami laksanakan, tapi dengan pasti kami nyatakan klien kami tidak mau berdamai. Tegas kami nyatakan bahwa klien kami tidak mau berdamai, silahkan proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada alasan takut atau tidak, tapi yang pasti klien kami tidak mau damai. Silahkan mekanisme hukum. Disuruh mengajukan proposal perdamaian baru. Ya, jadi begini, proposal itu kan sebenarnya diatur dalam ketentuan mekanisme hukum. Nah, misalkan nih ya, dalam perma ya, misalkan nih, saya kreditur, kalian debitur, lalu kemudian biasanya kawan-kawan yang wan prestasi itu adalah debitur, lalu kemudian saya kreditur menggugat kalian. Nah, lalu akhirnya ada di situ proposal untuk menyelesaikan hutang piutang, begitu loh. Nah, jadi ya kalau kami merasa memang dianggap penggugat melakukan wan prestasi, utang apa yang kami miliki, berapa, di mana kami berutang, uang kami yang diperas, kok sekarang kami bilang berutang. Ini kan aneh jadinya begitu loh. Seperti itu ya. Lagi? Dari 4 miliar yang disita itu apa sudah terinfo belum Bang? Berapa jatah NM, berapa jatah MAI? Nah, itu nanti akan dibuka dalam dakwaan ya. Itu kan materi pokok perkara. Yang pasti bahwa terjadinya pergeseran uang 4 miliar itu sudah dilaksanakan sebesar 2 miliar secara transfer dan sebesar 2 miliar secara cash langsung. Dengan bahasa ancaman, tekanan, kalau lu nggak kasih, hancur kredibilitas lu. Seperti itu. Jadi begini, uang itu bukan dibagi-bagi, bukan dibagi-bagi untuk berdua, bukan. Uang yang 4M ini digunakan untuk membayar ke developer. Karena penggugat punya kewajiban, dikasihlah uangnya ke developer. Bayar apa? Akibat pemberian uang ke developer ini menjadi TPPU. Itu penyebabnya TPPU-nya. Jadi supaya mungkin tanya TPPU-nya di mana? Uang yang diperas 4M diserahkan ke developer, itu menjadi TPPU. Karena dia dua-duanya kena pasal, pemerasan TPPU kena pasal, makanya uangnya disita. Ya, jadi uangnya disita. Jadi jangan salahkan kami kalau uang itu disita, ya memang itu kena pasal dua-duanya. Jadi bukan dikasih ke
Mail sama ke NM enggak. Oh, transfernya ke itu bang. Transfernya itu ada dibuat transfer not kita kepada PT Bumi Wasesa, ya. Nah, itu jelas ya. Mungkin penyidik menduga bahwa di situlah terjadinya TPPU, ya. Jadi uang yang diperoleh dari kejahatan kemudian dialihkan kepada sesuatu, itulah TPPU-nya. Seperti itu ya. Yang Oke. cash bang, yang cash. Yang case-nya tanya nanti saudara kita di persidangan mau dikemanakan kita nggak tahu. Namanya case, dibagi sama siapa, dikasih sama siapa, nanti di persidangan akan dibuka. Sini kita membagi kepada siapa. Kalaupun nanti saudara kita mau pasang badannya sudah, ya nanti kita buka di persidangan seperti itu. Ya udah, oke bang, oke bang. Cukup. Udah cukup bang. Ya.